Halo semuanya. Kita dari kelompok 9. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nela Sofi Aulia dengan NIM 2504030010. Dan saya Khalilatul Rashidah dengan NIM 2504030019. Dan saya Ahmad Hadi Kasfa dengan NIM 2504030020. Sekian perkenalan dari kelompok 9. Sampai jumpa di video berikutnya. Aduh, irisan gabungan komplement. Makin dipikir makin bikin pusing aja. Oh iya, aku lupa kasih tahu Nanai. Hah? Kelas kosong. Untung aja ingetin. Wah, ada notif. Wah, kosong ya. Pas banget nih buat belajar kelompok. Aduh, fisik lecet nih. Ngajakin belajar kelompok. Wah, kesempatan emas nih. Aku balas ah. Pas nih, sekalian deh aku jelasin diagram Venn-nya. OTW perpus duluan, semoga nggak penuh lah. Kalau dulu kita beda banget. Oh, sehingga apa jadi? Beda. Diagram Venn, bulat, A bulat, B bulat. Apa yang bulat-bulat? Gimana sih? Aduh, apa sih? Nggak paham-paham. Halo, ayo sini yuk kita belajar bareng. Kita bagi tugas aja nggak sih? Biar lebih gampang. Ya, boleh tuh. Aku ambil bagian yang set internal notation. Aku ambil yang pada keanggotaan ya. Oke, kalau gitu kan tinggal diagram Venn. Aku aja gimana? Boleh, boleh. Ya, fix ya. Oke. Ya. Ini anggota dari ini. Ini kurang nyaman gak sih? Aku mau ngecek rumah dulu ya. Boleh? Halo. Guys, semuanya rame. Gimana dong? Kita lanjutin lewat PPT aja gimana? Ya, Tugas masing-masing. boleh. Paling gue template. Jadi di sini kita menggunakan soal dari buku Rosen. Ini soalnya ada di halaman 144 nomor 19. Kita bacaan soalnya ya.
show that if A, B, and C are sets, then komplement dari A irisan B irisan C sama dengan komplement A gabungan komplement B gabungan komplement C. Karena itu bahasa Inggris, akan kita terjemahkan ke bahasa Indonesianya, yaitu buktikan bahwa jika A, B, dan C adalah himpunan, maka komplement A irisan B irisan C sama dengan komplement A gabungan komplement B gabungan komplement C. Oke, kita lanjut. Dari soal tersebut, ternyata kita akan melakukan 3 metode, yaitu pertama ada ilustrasi diagram Venn, kedua ada membership table method, dan yang ketiga adalah set builder notation method. Untuk ilustrasi diagram Venn akan dijelaskan oleh Oci. Jadi silakan Oci. Baik, di sini masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengilustrasian menggunakan diagram Venn. Diketahui himpunan A, himpunan B, himpunan C, lalu kita iriskan himpunan A dan himpunan B menjadi seperti berikut. Lalu kita ingkarkan atau kita komplementkan himpunan A irisan himpunan B. Seperti gambar berikut. Setelah itu, himpunan A yang sudah diiriskan dengan himpunan B, kita iriskan dengan himpunan C, maka menjadi seperti berikut. Setelah itu, pada himpunan A diiriskan himpunan B, irisan himpunan C, kita komplementkan lalu menjadi seperti berikut. Setelah sudah diiriskan dan sudah dikomplementkan, lalu kita ketahui himpunan A komplement, himpunan B komplement, dan himpunan C komplement. Seperti itu bentuk diagram Venn-nya, di mana elemennya berada di luar lingkaran himpunan A, B, dan C. Setelah itu kita gabungkan ketiganya, yaitu himpunan komplement A, himpunan komplement B, himpunan komplement C. Diperoleh seperti gambar berikut. Nah, dari pemaparan tadi bisa disimpulkan bahwa diagram Venn bisa membuktikan bahwa himpunan A irisan himpunan B irisan himpunan C dikomplementkan itu sama dengan himpunan A komplement gabungan himpunan B komplement gabungan himpunan C komplement. Oke, kita lanjut ke tabel keanggotaan. Di sini kita akan membuktikan komplement irisan dari A, B, C sama dengan A komplement gabung B komplement gabung C komplement. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan dari notasi 1 dan 0. Nah, untuk notasi 1 dapat diartikan misalkan Y elemen A. Untuk notasi 0 dapat diartikan misalkan Y bukan elemen A. Nah, kemudian kita masuk ke kolom A, B, C. Untuk baris 1. Untuk baris 1, Y elemen A, Y elemen B, Y elemen C. Untuk baris 2, Y elemen A, Y elemen B, Y bukan elemen C. Baris 3, Y elemen A, Y bukan elemen B, Y elemen C. Baris 4, Y elemen A, Y bukan elemen B, Y bukan elemen C. Baris 5, Y bukan elemen A, Y elemen B, Y elemen C. Baris 6, Y bukan elemen A, Y elemen B, Y bukan elemen C. Baris 7, Y bukan elemen A, Y bukan elemen B, Y elemen C. Baris 8, Y bukan elemen A, Y bukan elemen B, Y bukan elemen C. Nah, di sini terdapat 8 baris karena ada 3 himpunan. Masing-masing himpunan mempunyai kemungkinan 2, yaitu anggota himpunan atau tidak, sehingga banyak kemungkinan menjadi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kemudian kita lanjut ke kolom A iris B. Untuk baris 1, kita lihat Y elemen A, Y elemen B, maka kita tulis 1 di kolom A iris B-nya, yang berarti Y elemen A iris B. Kemudian baris 2, Y
elemen A, Y elemen B, karena sama seperti baris 1, maka kita tuliskan 1 yang berarti Y elemen A iris B. Kemudian baris 3, Y elemen A, Y bukan elemen B, maka kita tulis 0 di kolom A iris B, yang berarti Y bukan elemen A iris B. Untuk baris 4, sama seperti baris 3, yaitu Y elemen A, Y bukan elemen B, sehingga kita tulis 1 di kolom A iris B, yang berarti Y bukan elemen A iris B. Untuk baris 5, Y bukan elemen A, Y elemen B, maka kita tulis 0 di kolom A iris B, yang berarti Y bukan elemen A iris B. Untuk baris 6, sama seperti baris 5. Untuk baris 7, Y bukan elemen A, Y bukan elemen B, sehingga kita tulis 0 di kolom A iris B, yang berarti Y bukan elemen A iris B. Untuk baris 8, sama seperti baris 7. Nah, kemudian kita lanjut ke kolom A iris B iris C. Nah, di sini kita ke baris pertama, yaitu Y elemen A, Y elemen B, Y elemen C, sehingga kita tulis 1 di kolom A iris B iris C, yang berarti Y elemen A iris B iris C. Di baris 2, Y elemen A, Y elemen B, Y bukan elemen C, sehingga kita tulis 0 di kolom A iris B iris C, yang berarti Y bukan elemen A iris B iris C. Untuk baris 3, Y elemen A, Y bukan elemen B, Y elemen C, kita tulis 0 di kolom A iris B iris C, yang berarti Y bukan elemen A iris B iris C. Untuk baris 4, Y elemen A, Y bukan elemen B, Y bukan elemen C, sehingga kita tulis 0 yang berarti Y bukan elemen A iris B iris C. Untuk baris 5, Y bukan elemen A, Y elemen B, Y elemen C, sehingga kita tulis 0 di kolom A iris B iris C, yang berarti Y bukan elemen A iris B iris C. Kemudian baris 6, Y bukan elemen A, Y elemen B, Y bukan elemen C, kita tulis 0 di kolom A iris B iris C, yang berarti Y bukan elemen A iris B iris C. Baris ke-7, Y bukan elemen A, Y bukan elemen B, Y elemen C, sehingga kita tulis 0 di kolom A iris B iris C, yang berarti Y bukan elemen A iris B iris C. Untuk baris 8, Y bukan elemen A, Y bukan elemen B, Y bukan elemen C, sehingga kita tulis 0 di kolom A iris B iris C, yang berarti Y bukan elemen A iris B iris C. Lalu, kita lanjut ke komplement dari irisan A, B, C, yang berarti komplement dari Y elemen A, B, C, yang berarti Y bukan elemen A iris B iris C. Nah, di sini kita lihat di baris 1, karena di sebelumnya, yaitu di kolom A iris B iris C itu di baris 1 kita tulis 1, berarti untuk di kolom komplement A iris B iris C kita tulis 0. Karena tadi berarti Y itu bukan elemen A iris B iris C. Nah, untuk baris 1 kita tulis 0, yang berarti Y bukan elemen komplement dari irisan A, B, C. Untuk baris 2, kita tulis 1, karena di kolom A iris B iris C-nya 0, jadi di kolom komplement irisan A, B, C kita tulis 1, yang berarti Y elemen dari komplement irisan A, B, C. Untuk baris 2-8 sama, karena di kolom A iris B iris C-nya juga sama, 0 dari baris ke-2 sampai ke-8. Jadi di kolom komplementnya, di kolom komplement A iris B iris C-nya juga kita tulis 1 dari baris ke-2 sampai ke-8. Yang berarti Y elemen
komplement A iris B iris C. Kemudian kita lanjut ke kolom A komplement, B komplement, C komplement. Nah, di baris 1 ini Y bukan elemen A komplement, Y bukan elemen B komplement, Y bukan elemen C komplement. Untuk baris 2, Y bukan elemen A komplement, Y bukan elemen B komplement, Y elemen C komplement. Untuk baris 3, Y bukan elemen A komplement, Y elemen B komplement, Y bukan elemen C komplement. Untuk baris 4, Y bukan elemen A komplement, Y elemen B komplement, Y elemen C komplement. Untuk baris 5, Y elemen A komplement, Y bukan elemen B komplement, Y bukan elemen C komplement. Baris 6, Y elemen A komplement, Y bukan elemen B komplement, Y elemen C komplement. Baris 7, Y elemen A komplement, Y elemen B komplement, Y bukan elemen C komplement. Baris 8, Y elemen A komplement, Y elemen B komplement, Y elemen C komplement. Kemudian kita lanjut ke kolom selanjutnya, yaitu A komplement gabung B komplement. Di sini baris 1 kita lihat Y bukan elemen A komplement, Y bukan elemen B komplement, sehingga di kolom A komplement gabung B komplement kita tulis 0, yang berarti Y bukan elemen A komplement gabung B komplement. Untuk baris 2 juga sama seperti baris 1, yaitu Y bukan elemen A komplement, Y bukan elemen B komplement, sehingga A komplement gabung B komplementnya kita tuliskan 0, yang berarti Y bukan elemen A komplement gabung B komplement. Untuk baris 3, Y bukan elemen A komplement, Y elemen B komplement, sehingga A komplement gabung B komplementnya kita tulis 1, yang berarti Y elemen A komplement gabung B komplement. Untuk baris 4 sama seperti baris 3, yaitu Y bukan elemen A komplement, Y elemen B komplement, sehingga A komplement gabung B komplement kita tulis 1, yang berarti Y elemen A komplement gabung B komplement. Untuk baris 5, Y elemen A komplement, Y bukan elemen B komplement, sehingga A komplement gabung B komplementnya kita tulis 1, yang berarti Y elemen A komplement gabungan B komplement. Untuk baris 6 sama seperti baris 5, nggak usah saya jelaskan. Untuk baris 7, Y elemen A komplement, Y elemen B komplement, sehingga A komplement gabung B komplementnya kita tulis 1, yang berarti Y elemen A komplement gabung B komplement. Untuk baris 8 sama seperti baris 7. Kemudian kita lanjut ke kolom selanjutnya, yaitu A komplement gabung B komplement gabung C komplement. Nah, di baris 1 ini kita bacakan Y bukan elemen A komplement, Y bukan elemen B komplement, Y bukan elemen C komplement, sehingga kita tuliskan 0, yang berarti Y bukan elemen A komplement gabung B komplement gabung C komplement. Untuk baris 2, Y bukan elemen A komplement, Y bukan elemen B komplement, Y elemen C komplement, sehingga kita tulis 1, yang berarti Y elemen A komplement gabung B komplement gabung C komplement. Untuk baris 3, Y bukan elemen A komplement, Y elemen B komplement, Y bukan elemen C komplement, sehingga kita tulis 1, yang berarti Y bukan elemen A komplement gabung B komplement gabung C komplement. Baris 4, Y bukan elemen A komplement, Y elemen B komplement, Y elemen C komplement, sehingga kita tulis 1, yang berarti Y elemen A komplement gabung B komplement gabung C komplement. Baris 5,
Y elemen A komplement, Y bukan elemen B komplement, Y bukan elemen C komplement, sehingga kita tulis 1 yang berarti Y elemen A komplement gabung B komplement gabung C komplement. Baris 6, Y elemen A komplement, Y bukan elemen B komplement, Y elemen C komplement, sehingga kita tulis 1 yaitu yang berarti Y elemen A komplement gabung B komplement gabung C komplement. Baris 7, Y elemen A komplement, Y elemen B komplement, Y bukan elemen C komplement, sehingga kita tulis 1 yang berarti Y elemen A komplement gabung B komplement gabung C komplement. Baris 8, Y elemen A komplement, Y elemen B komplement, Y elemen C komplement, sehingga kita tulis 1 yaitu yang berarti Y elemen A komplement gabung B komplement gabung C komplement. Nah, kita udah mencari semua dari tabel keanggotaan. Kemudian kita lihat untuk kolom komplement dari irisan A, B, C dengan kolom A komplement gabung B komplement gabung C komplement. Kita lihat bahwa itu kolomnya sama. Sehingga terbukti bahwa komplement dari irisan A, B, C sama dengan A komplement gabung B komplement gabung C komplement. Sekian, terima kasih. Lanjut soal pembahasan ketiga, yaitu set Builder notation. Komplement dari irisan A, B, dan C adalah himpunan X sedemikian sehingga X bukan elemen dari irisan A, B, dan C. Itu definisi dari komplement. Baris kedua, yaitu sama dengan himpunan X sedemikian sehingga tidak benar bahwa X adalah elemen dari irisan A, B, dan C. Itu adalah definisi simbol bukan anggota. Baris ketiga, sama dengan himpunan X sedemikian sehingga tidak benar bahwa X elemen A dan X elemen B dan X elemen C. Itu adalah definisi irisan 3 himpunan. Baris keempat, sama dengan himpunan X juga sedemikian sehingga X bukan elemen A atau X bukan elemen dari C atau X bukan elemen dari B. Itu adalah definisi De Morgan. Baris kelima, sama dengan himpunan X sedemikian sehingga X bukan elemen A, X bukan elemen B, X bukan elemen C. Itu definisi simbol bukan anggota. Nomor baris ke-6, sama dengan himpunan X sedemikian sehingga X adalah elemen komplement A atau X elemen komplement B atau X elemen komplement C. Itu adalah definisi komplement. Terus baris ke-7, sama dengan himpunan X sedemikian sehingga X adalah elemen dari komplement A, komplement B, dan komplement C. Itu definisi gabungan himpunan. Kalau yang baris ke-8, maka hasilnya adalah komplement A, komplement B, dan komplement C. Itu adalah makna notasi pembentukan himpunan. Terus kesimpulan dari 3 penjelasan tadi, yaitu diagram Venn, tabel kebenaran, dan notasi. Ketiga penjelasan itu membuktikan hukum De Morgan, yaitu komplement dari irisan A, B, dan C sama dengan gabungan komplement masing-masing himpunan. Sederhananya, tabel kebenaran, diagram Venn, dan penjelasan logika semuanya menunjukkan bahwa daerah di luar pertemuan 3 himpunan itu sama dengan gabungan area di luar dari A, B, dan C. Jadi, apapun metodenya, hasilnya tetap komplement irisan adalah gabungan komplement. Dan ini menunjukkan hubungan irisan gabungan yang saling terkait saat pakai komplement.